Waduh, kok bisa sih Bu Mega milih Pramono Anung? PDIP pada akhirnya resmi usung Cagup dan Cawagup sendiri untuk Pilkada Jakarta. Namun bukannya mengusung Anies atau Ahok, PDIP malah mengusung Menseskap Jokowi, yakni Pramono Anung. Kira-kira apa ya alasan dari PDIP? Cuma yang lucu, Pak Bahlil seolah-olah merasa terzolimi. Bahkan terkesan menyerang PDI Perjuangan dengan mengatakan kader Golkar banyak yang bagus jadi mau diambil, jangan maksa-maksa. Masya Allah Pak Bahlil, janganlah ada plot twist yang gak bener. Selamat datang di channel Yudami DHD teman-teman. Dan kali ini masih bareng saya Abdul. Saya mau ngajakin teman-teman buat ngebahas pilkada nih, pilkada Jakarta lebih tepatnya, di mana PDIP itu sudah firm mendeklarasikan Pramono Anung featuring Rano Karno buat maju ke pilkada Jakarta. Kabar buruk, ada apa istilahnya ya, kabar yang tidak mengenakan buat para pendukung Anies Baswedan ya. Anies Baswedan tidak lagi menjadi pilihan PDIP untuk dimajukan di Pilkada Jakarta. Sabar ya kalian. Tapi kenapa nama Pramono Anung ya? Anies itu kan lebih populer. Oke, nggak mau Anies, oke. Ada Ahok. Secara survei Ahok dan Anies ini sama-sama tinggi. Ini malah Pramono Anung. Kenapa ini PDIP nih? Waduh, kok bisa sih Bu Mega milih Pramono Anung? PDIP pada akhirnya resmi usung Cagup dan Cawagup sendiri untuk Pilkada Jakarta. Namun bukannya mengusung Anies atau Ahok, PDIP malah mengusung Menseskap Jokowi, yakni Pramono Anung. Kira-kira apa ya alasan dari PDIP? Well, bisa jadi ini karena secara kalkulasi politik, Pramono Anung adalah pilihan paling aman untuk PDIP. Kalau mengusung Anies, ada dugaan kuat itu akan membuat kondisi internal partai tidak stabil. Apalagi ada survei yang menyebutkan bahwa dukungan internal PDIP ke Anies hanya sekitar 8%. Kedua, kalau mengusung Ahok, PDIP akan kesulitan mendapatkan hati kelompok swing voters terbesar di Pilgub Jakarta, yakni tidak lain dan tidak bukan para pendukung Anies Baswedan. Dengan mengusung Pramono yang tidak punya catatan buruk dengan Anies, bisa saja PDIP menilai bahwa Pramono lebih memiliki kesempatan untuk merayu hati pada pendukung Anies. Apalagi Pramono didampingi oleh Rano Karno, sosok yang memang populer di Jakarta nih. Tapi kalau menurut kalian sendiri, apakah PDIP sudah mengambil keputusan yang tepat? Berikan pendapatmu. Kalau menurut saya PDIP juga main aman. Kalau tadi kan disebutkan kalau misalkan mereka kekeh melihat Anies sebagai pilihan utama untuk dimajukan ke Jakarta, walaupun jaminannya menang, internal partai akan goncang. Bahkan kemarin kan ada demo yang diterima oleh Adian Apitupulu ya, demo di DPP PDIP yang mengatakan para simpatisan PDIP ogah milih PDIP nanti di Pilkada Jakarta. Kalau tetap memajukan Anies, mereka memilih golput begitu ya. Ya walaupun itu segelintir orang ya, tidak mewakili keseluruhan, tapi paling tidak itu suara dari simpatisan PDIP. Ada semacam penolakan di akar rumput PDIP Jakarta dengan Anies Baswedan gitu. Itu kalau kita yang bukan, mungkin dari teman-teman bukan pemilih PDIP itu juga bisa melihat bagaimana Anies Baswedan dan PDIP itu dua kutub yang berlawanan gitu. Ya kan? Kemudian kalau misalkan PDIP mengusung Anies Baswedan, itu sama halnya kata M. Kodari ya, sama halnya memelihara harimau. Yang ketika dia besar, dia bisa menerkam yang melihara gitu. Kita ngomongin konteks Pilpres 2029. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika menjabat sebagai gubernur Jakarta, itu akan membuat Anies Baswedan silau dan kemilau politiknya itu akan tetap hidup sampai nanti tiba waktunya Pilpres 2029. Dan saya yakin bener sih, itu akan diambil oleh Anies, bisa maju di Pilpres 2029 gitu. Jadi ibaratnya Jakarta itu kursinya dipakai untuk Anies untuk tetap bersinar dan punya elektabilitas dan stamina politik yang terjaga sampai nanti 2029. Kalau bener nama Anies nanti 2029 itu mentereng, kan PDIP sendiri yang akan kesulitan ketika mereka punya calon sendiri. Masa iya di Jakarta dipaksa pilih Anies, dukung Anies, Pilpres 2029 tetap dipaksa dukung Anies gitu. Itu lucu, kenapa? Misalkan nih Anies 2029 tetap ngotot gak mau jadi kadernya PDIP. Apa kabar Megawati ya kan?
Megawati pasti mencak-mencak gitu. Waduh, ini diakalin kita kan gitu ya kan. Kemudian ada lagi alasan tadi juga masuk akal. Pramono Anung itu tidak punya track record yang terlalu memihak siapa-siapa. Jadi itu ibaratnya netral-netral aja, belum punya cerita politik yang begitu bisa membuat voters atau pemilih mikir-mikir ulang gitu. Jadi netral aja. Terkenal di kalangan pemilih enggak. Itu dua tafsiran. Tafsirannya memang dia tidak punya elektabilitas atau tafsiran baiknya dia tidak punya track record buruk di benak para pemilih. Jadi mereka tidak ada alasan untuk tidak milih gitu kan. Ya nggak ngerti sih, tinggal pemilih Jakarta aja seberapa tune in dengan nama Pramono Anung dan Sidul. Kalau Sidul mungkin cukup terkenal ya, kan berawal dari artis gitu. Cuman Pramono Anungnya sih yang belum tune in mungkin masyarakat Jakartanya. Oke. Tapi ada juga nih yang berpendapat bahwa PDIP milih Pramono Anung karena biar tidak bisa disandra politik oleh Pak Jokowi. Ada aja masih menyeret-nyeret nama Pak Jokowi. Tapi mereka lupa Pramono Anung itu kan menteri sekretaris kabinetnya Pak Jokowi. Gimana sih? Kalian lupa tuh gimana? Ibu izin mampir ibu ya. Jadi Mas Anies mau maju DKI bareng PDI. Loh harus lah bu. Kan kita udah dapet momennya besar banget ini bu. Kita harus maju bareng bu. Ini kalau kita maju bareng nih bu ya. Jadi di bareng bu. Enak aja mau maju bareng kita. Gabung kader dulu mau. Saya independennya bu ya. Nggak mau kamu. Nis, siapa lagi yang mau bantu kamu kalau bukan partai saya? Yang lain mau udah gabung kan sama yang plus-plus itu. Iya bu. Kan ibu tahu sendiri bu. Elektabilitas saya bu. Paling tinggi se-DKI bu. Nis, kader saya di DKI banyak yang bagus-bagus. Gak usah sombong kamu, bisa aja saya ngusung yang lain. Iya bu. Saya tahu bu. Kader ibu di DKI bagus-bagus bu. Tapi kan ibu juga tahu bu. Cuman saya yang bisa ngelawan abang-abang Bandung itu bu. Ridwan Kamil maksudnya. Udah, gimana ya Nis? Aku tuh gak tahu gimana caranya bisa percaya sama kamu. Tapi kamu janji ya, kalau saya dukung kamu gak boleh hianatin saya. Dan kamu juga harus janji, harus nurut sama saya. Gimana? Bu, politik ini kan dinamis bu. Kalau nanti di tengah-tengah jalan ada gejolak politik nih bu, itu bagian dari dinamika bu. Nanti kalau saya hilaf pada saat saya menjabat bu, ya saya mohon maaf bu. Saya pasti bakal ke ibu lagi datang dan saya bilang buat janji lagi bu. Ya, ditinggalin. Bu, Ya, Megawati paham benar. Anies Baswedan pintar mengolah kata ya kan. Ditanya apa, jawabnya apa. Diminta nurut, jawabnya apa. Kan gitu. Itu Pak, saya yakin benar. Tawaran untuk menjadi kader PDIP pasti pernah ditawarkan ke Anies Baswedan dari orang PDIP. Pasti. Saya yakin benar itu. Walaupun tidak pernah dipublikasikan di media-media ya. Atau mungkin pernyataan saya ini ditolak. Tapi prediksi saya yakin wah sudah ada penawaran untuk jadi udahlah jadi kader PDIP aja gitu. Pasti pernah ditawarkan. Paling tidak sekali ya. Itu mungkin akan yang menjadi ini ya. Pertimbangan PDIP yang gak jadi ngusung Anies Baswedan. Ini orang gak bisa dipegang nih. Pak Bahlil, Ketua Umum Golkar, akhirnya menelan ludahnya sendiri mencabut dukungan B1 KWK terhadap calon dari luar Partai Golkar yang diusung oleh Gerindra. Jadi Bu Airin itu digantung dan akhirnya dilepeh, tidak didukung, dibuang begitu saja. Padahal dia pribadi dan keluarga mungkin adalah salah satu tulang punggung terkuat Partai Golkar di Provinsi Banten. Tapi tidak didukung kemarin, dibuang begitu saja sampai menangis Bu Airinnya ya. Akhirnya memilih tetap tegar berjalan bersama PDI Perjuangan. Ketika berada di rumah Banteng, Rumah Bandeng. Digoreng lagi sama netizen nih.
Masa rumah bandeng? Ibu Megawati Soekarno Putri menggembleng Bu Airin supaya tegar karena politik itu ya seperti itu. Kader sendiri dilepeh, dukungnya orang lain gitu kan. Cuma yang lucu Pak Bahlil seolah-olah merasa terzolimi. Bahkan terkesan menyerang PDI Perjuangan dengan mengatakan kader Golkar banyak yang bagus jadi mau diambil, jangan maksa-maksa. Masya Allah Pak Bahlil, janganlah ada plot twist yang gak bener. Ibu Airin tuh kalian buang, kita ambil, beri tempat terhormat ya. Tapi lalu tiba-tiba kalian sok jadi pahlawan, malah melecehkan kita seolah-olah kita maksa orang jadi kader. Ibu Mega itu suruh pakai baju supaya dia tegas memilih ya apakah partai yang sudah membuangnya atau PDI Perjuangan. Tuh. Sebenarnya jadi terus tuh mengatakan Ibu Mega itu cuman nyuruh pakai baju supaya dia tegas memilih. Milih Golkar atau milih PDIP. Lah, ya kan sama. Itu maksa Airin Rahmi untuk jadi PDIP berarti ya. Gimana sih kalimatnya tuh kok mencam-lence gitu. Bukan nyuruh jadi kader, cuma baju doang bosku. Jadi tolonglah saling menghormati. Tidak pernah kita memaksa orang pakai baju PDI Perjuangan. Apalagi kader partai lain. Kagak pernah bosku. Ya. Bentar. Kita ulangi deh. Saya takut salah memahami kalimat dari Bang Deddy Sitorus nih ya. Buangnya atau PDI Perjuangan. Bukan nyuruh jadi kader. Ya. Tapi lalu tiba-tiba kalian sok jadi pahlawan. Malah melecehkan kita seolah-olah kita maksa orang jadi kader. Oke, jadi Deddy Sitorus mengatakan PDIP tidak memaksa seseorang untuk jadi kader ya, oke. Ibu Mega itu suruh pakai baju supaya dia tegas memilih ya apakah partai yang sudah membuangnya atau PDI Perjuangan. Kan berarti nanya, Anda milih Golkar atau milih PDIP kan gitu. Berarti kan maksa tentukan pilihan gitu, maksudnya gitu ya. Bukan nyuruh jadi kader, cuma baju doang bosku. Jadi tolonglah saling menghormati. Tidak pernah kita memaksa orang pakai baju PDI Perjuangan. Apalagi kader partai lain. Kagak pernah bosku, ya kan? Jadi tolong jangan bermain sandiwara. Jadi manusia itu harus tegas. Kalian yang membuang, lalu kalian yang sekarang mau jadi pahlawan. Gimana sih? Masa dukung partai lain? Berbulan-bulan itu Airin digantung sampai akhirnya tidak diberi dukungan. Ketika PDI Perjuangan menguatkan semangatnya, kalian malah bermain sandiwara. Cemen, oke? Oke. Deddy Sitorus versus Bahlil Lahadalia, ya kan? Seorang ya kader partai PDIP gitu melawan ketum Partai Golkar. Waduh, nyebut Bahlil cemen. Waduh, ini terlalu berani nih Bang Deddy Sitorus nih nyebut Bahlil cemen. Bahlil tuh yang oleh Pak Zulhas PAN disebut politisi paling licin sedunia, ya kan? Baru jadi ketum dari Golkar juga, baru nih masih semangat-semangatnya dikatain cemen oleh Deddy Sitorus. Deddy Sitorus tuh sedang mengkritik buat teman-teman yang belum tahu konteksnya. Airin Rahmi itu kan kader Partai Golkar yang sedang punya niatan untuk maju di Pilkada Banten. Tapi sayangnya dari partai tidak memberikan rekomendasi kepada Airin karena partai ada agenda lain tuh. Mereka itu komitmen dengan keputusan Koalisi Indonesia Maju untuk memajukan siapa saya lupa, Andra Soni gitu ya di Pilkada Banten. Makanya nama Airin tidak direkomendasikan maju lewat Golkar. Nah, ini yang membuat Airin Rahmi ini yang masih terafiliasi dengan dinasti politiknya Ratu Atut ya, itu galau nih, waduh gimana nih, gak biasanya saya gak menjabat, kali aja begitu. Nah ini gimana caranya saya bisa menjabat, makanya dia menyambangi rumah merah PDIP. Ketika rumah kuningnya tidak bisa memajukan dia, kali aja rumah merah bersedia memajukan. Dan akhirnya benar. Dia datang di konvensi atau momen deklarasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kantor DPP PDIP untuk dimajukan menjadi calon di Pilkada Banten. Dapat tuh surat rekomendasi. Nah, sehari setelah deklarasi PDIP dukung Airin Rahmi,
Bahlil justru kemudian bikin gebrakan nih. Yang awalnya nggak kasih rekomendasi jadi konferensi pers memberikan rekomendasi Partai Golkar kepada Airin Rahmi. Karena ada momen-momen lucu ketika Airin di PDIP itu dibentak-bentak Megawati ya kan. Airin, kalau datang ke sini kenapa nggak pakai baju merah hitam seperti PDIP gitu. Kamu sebenarnya mau dimajuin PDIP atau cuma dompleng PDIP kan gitu ya. Nah itu Bahlil kemudian nyentil juga nih ke kader PDIP. Kebetulan Airin itu kan maju nanti akan diwakili oleh kader PDIP gitu. Jadi Golkar koalisi sama PDIP nanti di Banten. Bahlilnya nyindirnya begitu, kita nggak akan maksa Bang ini gitu ya untuk ganti baju dari baju merah menjadi baju kuning. Cuman kalau mau masuk nggak apa-apa. Kan gitu Bahlil. Nah itu mungkin yang dijawab oleh Deddy Sitorus ya kan. Katanya ada kader sendiri dilepeh gitu. Nah bukannya PDIP yang kemarin sempat goyah mau dukung Anies Bang. Itu sempat goyah nggak sih atau mungkin main-main aja? Pak Anies sampai datang ke kantor DPP PDIP loh ya kan. Walaupun akhirnya yang didukung atau diusung di Pilkada Jakarta bukan Pak Anies sih ya kan. Ada Pramono Anung dan juga Rano Karno sih, bener kader sendiri. Cuman sempat goyah nggak sih Bang? Ngelihat Jakarta tuh mesti dimenangkan dan kemenangan dengan Anies tuh lebih mudah daripada kader sendiri yang belum elektabilitasnya tuh bisa menyaingi Anies gitu Bang Deddy, gimana? Itu kalau misalkan beneran itu kan menjilat ludah sendiri ya kan. Melepeh Ahok, Risma ya kan banyak. Oke, segini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.